Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCS, Mkom selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Tri Widayanti Eskom Mkom selaku dosen pembimbing 2, serta yang saya hormati Bapak Randy Amisaputra ST ME dan Bapak Dr. Gad Eskom Mkom selaku dosen penguji pada sidang skripsi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Novianto dengan NIM 222102502 dari program studi Teknik Informatika, Peminatan Teknologi Web. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perancangan Website Pemasaran Perumahan pada PT Arvis Karya Tritama. Bagian latar belakang. Memasuki bab pendahuluan, ada 3 permasalahan utama di PT Arvis Karya Tritama yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, promosi masih konvensional dan terbatas. Saat ini pemasaran masih bergantung pada penyebaran brosur fisik dan promosi langsung. Hal ini membuat jangkauan pasar menjadi sangat terbatas dan memakan biaya operasional yang cukup tinggi. Yang kedua, pencatatan data konsumen belum terpusat. Data calon pembeli yang didapat dari berbagai sumber dicatat secara manual dan terpisah-pisah. Nah, ini sangat menyulitkan agen marketing saat ini. Saat ingin mencari data dan melakukan follow-up atau tindakan lanjut. Kemudian, yang ketiga, proses penjadwalan kurang efektif. Koordinasi jadwal kunjungan atau booking survei yang dilakukan melalui komunikasi pribadi tanpa adanya kalender sistem yang terintegrasi. Akibatnya, informasi sering berubah mendadak dan sangat rawan terjadi bentrokan jadwal antar agen. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang aplikasi berbasis website menggunakan metode Extreme Programming (XP) atau disingkat dengan XP untuk mendukung kegiatan pemasaran perumahan pada PT Arvis Karya Tritama agar lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, merancang website pemasaran untuk menyajikan informasi katalog perumahan secara real-time dan terstruktur. Yang kedua, menerapkan fitur booking appointment secara online beserta simulasi KPR agar interaksi pelayanan calon pembeli menjadi lebih mudah. Yang ketiga, serta mengelola seluruh pendaftaran calon konsumen tersebut secara terpusat menggunakan basis data MySQL. Kita lanjut pada ruang lingkup dan batasan masalah. Agar pengembangan sistem lebih terarah, saya menetapkan ruang lingkup dengan 2 jenis penggunaan utama. Yang pertama, admin dan agen marketing yang memiliki hak akses untuk mengelola data properti, data booking, data prospek, artikel blog, dan FAQ. Yang kedua, calon pembeli yang dapat mengakses katalog, menghitung simulasi KPR, membaca artikel blog, kemudian mengajukan jadwal booking appointment. Kemudian, adapun batasan masalahnya ialah sistem ini berfokus murni pada pemasaran digital, sehingga tidak menyediakan fitur online payment atau transaksi keuangan langsung. Fitur simulasi KPR juga berfungsi sebagai alat estimasi awal dan tidak terintegrasi dengan API sistem perbankan manapun. Arsitektur yang digunakan adalah client-server dengan React.js di front-end dan Node.js serta Express di back-end. Kemudian, metodologi penelitian dan pengembangan. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan kerangka kerja, yaitu Design Science Research Methodology atau disingkat dengan DSRM,
yang berfokus pada perancangan dan evaluasi artefak atau solusi berupa website pemasaran ini secara terstruktur. Kemudian, dalam pengembangan perangkat lunaknya, saya menerapkan metode Extreme Programming yang merupakan metode adaptif melalui tahapan planning, desain, coding, dan testing secara iteratif agar sistem bisa dibangun dengan cepat dan fleksibel terhadap perubahan. Sedangkan untuk tahap pengujiannya, saya menggunakan white box testing dengan teknik basis path testing untuk memvalidasi alur, alur algoritma simulasi KPR dan fungsi dari booking appointment. Berikut adalah gambaran arsitektur sistem yang telah dibangun. Terdapat 3 faktor utama, yaitu calon pembeli, agen marketing, dan juga admin. Pada sisi klien atau front end, sistem ini dibangun menggunakan ekosistem React.js, Vite, dan TypeScript. Ini menghasilkan antarmuka atau UI yang sangat dinamis dan responsif. Kemudian, front end ini berkomunikasi melalui jalur REST API ke sisi peladen atau backend. Di sisi backend, saya menggunakan Node.js dan Express.js yang bertugas mengeksekusi komputasi logika matematis seperti perhitungan kalkulator KPR, serta mengelola rute permintaan dari klien. Kemudian, semua data kemudian dikelola, disimpan, dan ditarik dari basis data MySQL yang bertindak sebagai pusat penyimpanan untuk semua katalog properti dan jadwal booking. Selanjutnya adalah hasil implementasi antarmuka atau UI user interface dari website. Di sini dapat melihat halaman utama ataupun katalog perumahan yang menampilkan daftar tipe unit rumah lengkap dengan visualisasi desainnya. Kemudian calon pembeli dapat melihat secara jelas detail dari Grand Haprice tipe 45 maupun tipe 36. Kemudian fitur unggulan sistem yaitu halaman simulasi KPR. Penggunaannya bisa memastikan harga properti, kemudian suku bunga, dan tenor waktu untuk mendapatkan estimasi cicilan per bulan secara instan. Kemudian, apabila tertarik, mereka bisa langsung mengisi formulir di halaman booking appointment. Nah, untuk menentukan tanggal survei lokasi, kemudian seluruh data yang masuk dari form ini akan ditarik ke dashboard admin, yang dimana agen marketing dapat memantau dan mengelola status booking, apakah sudah dikonfirmasi atau dibatalkan secara terpusat. Kemudian pada bagian ini, untuk memastikan sistem berjalan tanpa cacat logika di level backend, saya melakukan pengujian white box menggunakan basis path testing. Berdasarkan rumus kompleksitas siklomatis yaitu CC sama dengan E kurang N plus 2, saya menguji fungsi booking appointment seperti yang terlihat pada graf aliran di layar. Terdapat 10 edge atau jalur antara proses dan 9 node atau titik keputusan. Dengan memasukkan ke rumus didapatkan hasil 10 dikurang 9 ditambah 2 sama dengan 3 jalur independen. 3 jalur ini mencakup skenario gagal dinamis, skenario penyelesaian gagal akibat kesalahan server, skenario penyelesaian berhasil. Seluruh jalur ini telah saya eksekusi dan berjalan sesuai rancangan. Kemudian, selain perhitungan jalur independen, ini adalah rekapitulasi bukti evaluasi dari pengujian tersebut. Sebagai contoh, pada skenario validasi input simulasi KPR, apabila dapat input tidak lengkap, maka output sistem akan menampilkan pesan-pesan validasi, yang mana hasil pengujian berstatus lulus. Kemudian, skenario perhitungan simulasi KPR dengan input yang valid, sistem berhasil menghitung cicilan KPR dengan rumus anuitas secara akurat dan berstatus lulus. Yang kemudian secara keseluruhan terdapat 5 modul yang diuji dengan total 5 jalur independen utama. Seluruh modul dinyatakan lulus atau 5/5 yang membuktikan kode sistem digunakan telah berhasil.
Kemudian, sebagai kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, website pemasaran pada PT Arvis Karya Tritama berhasil dibangun dengan arsitektur REST API yang menyediakan katalog interaktif, kemudian fitur simulasi KPR, dan booking appointment. Yang kedua, penerapan metode Extreme Programming atau disingkat dengan XP terbukti memungkinkan tim menghasilkan kode yang bersih, adaptif, terdapat perubahan selama fase riset, dan meminimalisir pada bug. Kemudian yang ketiga, pengujian basis PET testing telah berhasil memastikan bahwa komputasi perhitungan simulasi KPR dan validasi form booking dieksekusi dengan benar tanpa adanya cacat logika. Yang kemudian, sehingga secara keseluruhan, sistem ini berhasil mengatasi keterbatasan promosi konvensional dan sukses mendigitalisasi pengelolaan data calon konsumen menjadi terpusat. Demikian presentasi dari saya mengenai perancangan website untuk PT Arvis Karya Tritama. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak serta Ibu Dewan Penguji. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu dan tempat saya kembalikan dan saya persilakan apabila ada pertanyaan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.